Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-6 ya. Minggu depan kita kuliah terakhir, lalu ujian. Ya. Sudah dipersiapkan semua catatannya, posisinya yang nyaman, minuman kalau haus, makanan kalau belum sarapan. Ya, kita mulai ya kuliahnya ya. Hari ini materi kita yaitu mengenai grafimetri. Ya, grafimetri itu analisis kuantitatif ya. Nanti ketemu lagi jenis analisis lainnya itu di kimia analitik. Ya, semester depan kita. Nah, jadi analisis itu ada dua, kualitatif sama kuantitatif ya. Kualitatif untuk menyatakan suatu komponen ada atau tidak, kuantitatif untuk mengukur jumlahnya berapa. Nah, jadi grafimetri ini untuk mengukur berapa jumlahnya ya komponen dalam suatu sampel seperti itu ya. Jadi dia kita mencari komponen yang tidak diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni ya setelah proses pemisahan. Jadi dia melewati proses isolasi dan pengukuran berat ya. Jadi grafimetri ini intinya adalah penimbangan. Ya, penimbangan. Oke. Nah, ya jadi metode analisis grafimetri biasanya berdasarkan reaksi kimia ya. Analit ya dengan reagen ya, lalu di mana A ya analit bereaksi dengan sejumlah molekul menghasilkan produk ya sejumlah A ya sejumlah R yang merupakan zat yang tidak dapat larut atau sangat sedikit larut. Nah, dan dapat ditimbang ya. Jadi intinya adalah metode grafimetri ini dipilih untuk produk-produk ya untuk komponen-komponen yang bisa ditimbang. Nah, dan ada batas maksimalnya. Kalau kelewat rendah, kita tidak bisa menggunakan metode ini. Kita harus cari metode yang lain seperti itu. Ya, jadi komponennya harus sangat sedikit larut dan dapat ditimbang ya setelah pengeringan atau bisa dibakar. Ya, jadi ada tahap selanjutnya bisa dibakar menjadi senyawa lain yang komposisinya diketahui untuk kemudian ditimbang. Ya, jadi metode grafimetri banyak sekali ya jenis-jenisnya yang bisa kita gunakan. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Biasanya reagen R ditambahkan secara berlebih ya untuk menekan kelarutan daripada endapan tadi ya sehingga dia tidak tidak ikut terlarut ya. Tidak semua cara grafimetri ya jadi berdasarkan pembentukan endapan ya. Jadi ada juga yang berdasarkan pengusiran pembuangan komponen yang tidak diinginkan berupa gas ya dengan cara pemanasan atau pengeringan seperti itu ya. Lalu hasil akhirnya ditimbang seperti itu. Ya. Nah, jadi penilaian analisis secara grafimetri ya yang pertama adalah waktu analisis. Ya, analisis secara grafimetri itu lebih menguntungkan karena dia tidak perlu alat-alat yang terkalibrasi ya kecuali timbangannya ya, neracanya harus dan tidak memerlukan standarisasi. Nah, waktu yang diperlukan itu berbeda kalau misalnya menggunakan metode grafimetri. Jadi ada istilahnya waktu total dan waktu kerja. Ya, karena waktu total ini biasanya agak lama, sedangkan waktu kerjanya sebenarnya tidak begitu lama karena waktu total ini dari awal pekerjaan sampai selesai seluruhnya. Nah, sedangkan kalau waktu kerja itu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar melakukan pekerjaan. Sedangkan ketika waktu total itu ada waktu menunggunya juga seperti itu. Ya, jadi waktu tunggunya itu yang lama sebenarnya. Ya, sedangkan waktu kerjanya sebenarnya tidak begitu lama. Nah, dalam grafimetri ya waktu total itu jauh lebih besar daripada waktu kerja. Nah, karena pengerjaannya tidak perlu terus-menerus ditungguin. Ya. Contohnya memijarkan dan mengeringkan endapan. Jadi kalau kita proses pengeringan kan kita nggak perlu kita tungguin gitu kan ya. Nah, jika dilihat dari segi waktu kerja maka grafimetri menguntungkan bila jumlah analisisnya tidak banyak. Tapi kalau banyak gitu ya, jadi cukup lama waktunya jadinya. Lalu kepekaannya. Nah, biasanya kepekaan analisis itu tergantung dari alat-alat yang kita gunakan. Ya, nah
hal ini jarang mempengaruhi dalam analisis gravimetri ya. Dengan neraca yang sesuai dan sudah dikalibrasi, sebenarnya berat endapan dapat ditentukan dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Ya, kepekaan analisis gravimetri ini lebih ditentukan oleh kesulitan ya untuk memisahkan endapannya sedikit banget gitu ya. Nah, dari larutan yang cukup besar volumenya. Nah, dapat juga terjadi kesalahan karena kelarutan ya. Jadi maka sebaiknya tidak menggunakan metode gravimetri ini kalau komponen yang dicari itu tidak lebih dari 1% dari bahan yang harus dianalisis ya. Jadi kalau komponennya sedikit sekali, metodenya kita cari yang lain. Nah, kalau ketepatan ya, banyak kesalahan sebenarnya yang timbul ya karena kelarutan ya, presipitasinya ya, ketidakpastian susunan akhir endapan dan sebagainya. Nah, pengaruh sumber-sumber kesalahan ini tidak sama pada semua zat. Jadi misalnya sampel yang ini oke aja gitu, sampel yang lain sebenarnya agak tinggi ketidakakuratannya gitu. Jadi tidak semua sampel itu sama seperti itu ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih metode ketika mau mengukur atau mau menguji sesuatu. Nah, untuk bahan tunggal dengan kadar lebih dari 1%, ya, ketepatan analisis gravimetri jarang dapat ditandingi dengan cara-cara lainnya. Makanya jadi sampai sekarang untuk pengukuran kadar air, metode oven, pengeringan itu masih digunakan seperti itu. Nah, kekhususan cara gravimetri ya, jadi reaksi gravimetri itu jarang spesifik ya, jadi hampir semuanya itu selektif dalam arti mengendapkan sekelompok ion ya, jadi ion yang kelompok tadi itu ya, jadi secara potensial merupakan pengganggu analisis ion lainnya. Nah, dalam kelompok tersebut kecuali kalau dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Jadi pada umumnya cara gravimetri kurang spesifik dibandingkan dengan banyak metode lainnya. Ya, jadi gravimetri ini kurang spesifik. Nah, sumber-sumber kesalahan yang biasa ditemui ketika analisis gravimetri itu tadi ya, metode yang kita gunakan sebenarnya nggak sesuai loh untuk pengujian tersebut, tapi kita paksakan. Nah, sehingga terjadilah kesalahan dalam analisis karena kadarnya terlalu rendah seperti itu. Jadi kalau kita harus bisa memprediksikan kira-kira komponen yang kita ingin uji itu berapa sih ada di sampel kita seperti itu dengan cara baca-baca literatur misalnya. Kalau sekiranya terlalu rendah berarti pemilihan metodenya nggak cocok seperti itu ya. Nah, penyiapan contohnya itu salah, misalnya tercemar. Jadi cemaran yang lain itu kalian ketik pemisahan itu tidak terpisahkan secara sempurna. Jadi sehingga ketika tercemar terdapat komponen lain itu tidak mencerminkan keseluruhan bahan yang ada di dalam sampel kita. Ya, atau sampel tadi ya contoh yang kita punya tadi itu dia berubah ya, jadi ketika penyimpanan itu terjadi perubahan, tapi tetap kita analisis seperti itu sehingga hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai sebenarnya. Nah, penimbangan karena kan metode gravimetri ini intinya adalah penimbangan. Nah, jadi ketika penimbangan itu jadi kita harus wadah yang kita gunakan itu memang harus benar-benar konstan seperti itu. Jadi bukan sekedar bahan yang kita timbang yang dalam kondisi konstan, tapi alat bantu kita menimbang ya seperti wadahnya itu harus dikeringkan terlebih dahulu ya, lalu disimpan ya hingga tidak mengikat air lagi ya, disimpannya itu di wadah ya, di wadah yang berisi silika gel ya. Nah, jadi atau cara menimbang kita salah ya, cara menimbangnya salah. Misalnya metode pengovenan gitu kan ya. Bahannya masih panas, dalam kondisi panas itu masih langsung kita timbang seperti itu, nggak boleh ya. Nah, karena ketika barang itu panas, dia masih bersifat higroskopis, gampang sekali mengikat air sehingga hasil yang kita dapat itu bukan hasil yang sebenarnya seperti itu ya. Nah, atau selanjutnya ada kurang sempurna melarutkan komponen yang dicari. Jadi komponen yang tercari itu belum sempurna terpisah dari sampelnya ketika proses isolasi. Ya, jadi masih ada tinggal di bahan yang kita buang sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya bahan pengganggu tidak tersingkir atau hilang seluruhnya. Ya, jadi komponen-komponen pengganggu ikut dengan komponen yang mau kita cari seperti itu. Pengendapan, penyaringan, dan pencucian yang belum sempurna ya. Jadi kalau kontaminasi, nah pastilah itu penyebab kesalahan seperti itu. Nah, pengejaran dan pengeringan endapannya belum tercapai bentuk penimbangan yang tepat
Misalnya kertas saring belum habis terbakar untuk metode yang pembakaran pemijaran. Penguraian endapan karena pemijaran atau panas berlebihan, ya, sehingga komponen yang lain ikut menguap seperti itu ya. Jadi kerusakan wadah, pengeringan atau pemijaran, reduksi endapan oleh kertas saring, penyerapan H2O dari udara atau dari bahan pengering yang sudah jenuh ya, perhitungannya tidak tepat. Nah, itu tadi kesalahan-kesalahan ketika analisis grafimetri. Sekarang kita lihat metode-metode analisis grafimetri itu ada apa aja. Ada metode penguapan, ada penguapan langsung, metode pengendapan, ya, ada elektrolisis. Oke, jadi ada 3. Ya, jadi ada penguapan, pengendapan, dan elektrolisis. Ya, nah jadi penguapan ya digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari senyawa yang relatif mudah menguap. Ya, jadi dilakukan dengan cara pemanasan ya dalam gas tertentu ya, atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang tidak diinginkan mudah menguap ya, atau penambahan suatu reaksi tertentu sehingga komponen yang diinginkan tidak mudah menguap ya. Jadi tergantung kita mau yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan itu tidak mudah menguap sehingga yang diinginkan berarti menguap ya, jadi kita tangkap yang menguap tersebut, atau yang tidak diinginkan mudah menguap sehingga yang tertinggal tadi yang kita tangkap seperti itu. Nah, jadi ada 2 cara ya grafimetri penguapan tidak langsung. Nah, ini contohnya adalah kadar air. Ya, kadar air bahan biasa ditentukan dengan cara grafimetri, ya langsung ya, ataupun tidak langsung. Bila yang diukur ialah fase padatan dan kemudian fase gas dihitung berdasarkan padatan tersebut, ya. Jadi metode penguapan tidak langsung dapat digunakan untuk menentukan kadar air, ya, atau hidrat dalam suatu senyawa, atau kadar air dalam suatu sampel basah, ya. Nah, jadi yang di sini kan disebutkan yang tidak diinginkan tidak mudah menguap, ya. Berarti kan yang kita inginkan itu adalah airnya yang mudah menguap. Nah, jadi airnya yang kita uapkan sehingga yang tidak mudah menguap tadi sampelnya ya padatan-padatannya tidak ikut menguap, ya. Jadi padatannya yang kita ukur sehingga kita ketahui berapa banyak air ya, uap air yang menguap, ya. Nah, jadi berat sampel sebelum dipanaskan merupakan berat senyawa dan berat air kristal yang menguap. Ya, jadi isi sampel kita itu adalah berat senyawa sama berat air seperti itu ya. Pemanasan untuk penguapan air kristal itu biasanya 105 sampai 130 derajat Celcius. Ya, garam-garam anorganik banyak yang bersifat higroskopis sehingga dapat ditentukan kadar air yang terikat sebagai air kristal. Selanjutnya grafimetri penguapan langsung ya, penguapan secara langsung ini lebih sulit karena harus diusahakan bahwa jangan sampai ada gas yang tidak melewati tabung. Nah, misalnya karena kebocoran dalam alat, ya, misalnya penentuan kadar air, mungkin karena hanya air yang menguap.
Oke, ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada metode pengendapannya. Tadi udah penguapan, selanjutnya ada metode pengendapan. Ya, jadi sampel yang akan ditentukan ya ditimbang dulu, ya lalu dilarutkan dengan pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Ya, jadi senyawa yang dihasilkan harus memenuhi syarat ya. Memiliki kelarutan yang sangat kecil sehingga bisa mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara ditimbang. Oke. Nah, endapan yang terbentuk harus berukuran lebih besar daripada pori-pori alat yang kita gunakan untuk menyaring ya. Biasanya kita gunakan itu alat yaitu kertas saring ya. Nah, kemudian endapan tersebut dicuci dengan larutan elektrolit yang mengandung ion sejenis dengan ion endapan ya, sehingga dia sukar larut ya. Nah, hal ini dilakukan untuk melarutkan pengotor ya. Jadi yang terlarut dengan bilasan kita tadi ya itu adalah pengotor ya yang dapat dilarutkan yang terdapat di permukaan endapan ya, dan gunanya untuk memaksimalkan endapan yang kita peroleh ya. Jadi endapan yang terbentuk dikeringkan, kemudian ya dikeringkan atau dipijarkan ya, tergantung suhu dekomposisi dari analit ya. Nah, gravimetri cara pengendapan ini ya, analit direaksikan sehingga terjadi suatu endapan, dan endapan itulah yang tadi kita timbang ya. Nah, berdasarkan pembentukan endapan, ya, jadi dibedakan menjadi dua macam ya. Endapan dibentuk dengan reaksi antara analit ya dengan suatu reaksi. Endapan biasanya berupa senyawa ya, baik kation maupun anion dari analit ya, mungkin endapan. Nah, bahan pengendapnya mungkin anorganik atau organik ya, jadi biasanya disebut juga dengan gravimetri ya. Nah, endapan dibentuk secara elektrokimia ya. Sedangkan metode elektrolisis ada sendiri gitu ya, yang elektrokimia tapi secara pengendapan ya, dengan perkataan lain ya, alatnya dielektrolisa ya, sehingga disebut logam sebagai terjadi ya logam sebagai endapan. Nah, jadi disebut dengan elektrografimetri ya. Jadi oke, ini selanjutnya elektrolisis ya. Elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut yang menjadi endapan logam ya. Nah, ion-ion logam ya jadi berada dalam bentuk kation. Nah, apabila dialiri dengan arus listrik yang besar, nah jadi akan terjadi reduksi ya menjadi logam dengan bilangan oksidasi 0 ya. Nah, endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Misalkan kita mengendapkan tembaga terlarut dalam suatu sampel cair ya dengan cara mereduksi. Nah, cara elektrolisis ini dapat diberlakukan ya pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut yang cukup besar ya. Jadi contohnya misalnya air limbah seperti itu ya. Nah, ini langkah-langkah yang kita harus lakukan ya ketika melakukan analisis gravimetri ya. Yang pertama adalah persiapan sampel yang akan kita uji ya, atau contoh. Ya, penimbangan cuplikan ya. Cuplikan itu adalah sebagian dari sampel yang kita punya. Misalnya kita punya sampel ya, supaya untuk memenuhi kaidah pengambilan contoh ya secara acak misalnya ya, dari atas, tengah, dan bawah ya, misalnya dari dikarboni misalnya ya sampelnya. Jadi untuk mengambil contoh itu harus representatif keseluruhan dari bahan yang kita punya. Jadi kita nggak bisa ngambil contoh di atas saja seperti itu ya. Jadi kita harus ambil contoh atau kita homogenkan dahulu ya sampel yang banyak yang kita punya tadi ya, atau kita ambil yang posisi atas, tengah, dan bawah. Sudah kita ambil sejumlah sampel ya, lalu kita timbang sesuai yang kita butuhkan saja, tidak semuanya. Jadi bukan berarti kita misalnya butuh 2 gram dari sampel kita yang banyak itu kita ambil 2 gram aja, ya nggak mungkin. Tapi kita harus ambil secara homogen ya. Nah, lalu kita timbang sejumlah yang dibutuhkan, misalnya 2 gram kita timbang 2 gram.
ya, lalu kita larutkan, lalu kita pengendapan, lalu penyaringan dan pencucian endapan, lalu pengabuan dan penimbangan sisa pijar, lalu kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, berikut adalah tahap pembentukan endapan, ya. Nah, tahap pertama yaitu pengelompokan ion, ya. Jadi ketika dia masih berbentuk ion ya dalam larutan tadi kan ini kita pelarutan ya, pelarutan cuplikan ini untuk proses pengelompokan ion. Nah, partikel yang sangat kecil tadi inti endapannya itu menuju ya, jadi terjadinya nukleasi, pembentukan inti endapan. Ya, lalu karena ketika dia pengelompokan ion, ion itu kan nggak akan kelihatan. Ya, nah jadi untuk bisa ditimbang dia harus mengendap. Nah, ukurannya akan membesar. Ya, yang semulanya 10-8 ya, membesar karena dia mengelompok, terbentuklah nukleasi sehingga akhirnya terbentuklah endapan yang makroskopik yang dapat kelihatan dan ditimbang seperti itu. Ini dia, yaitu terbentukan endapan itu ya biasanya ketika dia menjadi lewat jenuh. Ya, super saturated solution ya. Jadi ketika dia sudah jenuh, baru dia bisa membentuk nukleasi atau inti endapan tadi. Ya, sejumlah partikel atau ion ya, atom atau molekul membentuk inti makroskopik dari fase padat. Ya, semakin tinggi derajat lewat jenuhnya, semakin besar dia laju pembentukan nukleasinya. Nah, laju pembentukan nukleasi ini ada dua cara, yaitu secara spontan apabila memang dia sudah lewat jenuh, atau dengan cara induksi untuk mempercepat terbentuknya nukleasi. Nah, selanjutnya tahap penyaringan dan pencucian endapan. Ya, jadi penyaringan tadi untuk memisahkan tadi ya, memisahkan endapan ya, terpisah dari larutan atau cairan induk ya. Jadi dasar untuk pemilihan bahan pencuci tadi. Nah, kalau pelarut yang bisa melarutkan semua senyawa target kita. Nah, tapi kalau pencuci ya ini yang tidak melarutkan endapan. Ya. Paham? Jadi kita perlu apa namanya? Ini pelarut yang bisa melarutkan senyawa target kita. Nah, ketika pengendapan dia tidak melarutkan senyawa target kita, tapi dia melarutkan zat pengotor, ya. Nah, sehingga dia dapat mencegah terjadinya peptidisasi atau pengendapan halus pada waktu pencucian. Ya, jadi dia tidak mengandung garam yang tidak dapat menguap jika endapan dipijarkan, ya. Nah, pencucian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyaringan sampai larutan habis, lalu memasukkan semua endapan ke dalam saringan. Nah, cairan pencuci dituang ke dalam endapan dan dibiarkan mengalir habis berulang-ulang hingga endapan bersih ya. Jadi dicuci ya, dicuci di dalam endapan ya, ke dalam kertas saringnya. Nah, atau penyaringan dengan dekantasi ya, caranya dilakukan sama seperti cara penyaringan, hanya saja endapan tidak langsung dipindahkan ke dalam saringan ya, jadi melainkan ditinggalkan di wadah dan cairan pencucinya ditambahkan, ya, diaduk dan diamkan sampai endapan mengendap. Nah, lalu cairan cuci ditambahkan secara berulang hingga endapan bersih ya. Nah, setelah endapan setelah selesai, baru endapannya dipisahkan di kertas saringnya. Jadi yang pertama di kertas saringnya sambil disiram seperti itu dengan larutan pencuci atau di wadah dia sudah ada endapan. Nah, ditambahkan larutan pencuci sambil diaduk, ya, lalu ditambahkan terus sampai dia bersih. Nah, ini ada ukuran partikel endapan. Nah, jadi bila kita mencampurkan padatan ke dalam cairan, ya, jadi yang terbentuk itu adalah larutan atau suspensi. Ya, jadi ada dua itu yang terbentuk. Larutan dia kalau homogen, contohnya kalau gula, garam, ya kita masukkan ke dalam air sampai dia homogen. Jadi partikel, ya zat terlarut. Ya, jadi terbagi rata di antara molekul pelarut sehingga tidak kita bisa pisahkan. Kita kelihatan ini yang mana pelarut, yang mana terlarut. Ya. Jadi dia sampai membentuk ion,
ya terlarut sempurna seperti. Jadi nggak bisa kita bedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Nah, tapi kalau suspensi, ya pasir kita kasih air, ya maka dia akan mengendap, terbentuk suspensi, di mana partikel pasir dan air gitu ya masih dapat kita lihat di mana air, di mana pasir seperti itu, dia terpisah dua. Ya. Nah, perbedaan antara larutan dan suspensi ya, jadi terletak pada perbedaan partikel padat yang dicampurkan. Ya, dalam larutan zat ya terbagi terdispersi menjadi partikel yang sangat kecil ya, molekul dan ion. Sedangkan kalau suspensi, nah ukuran dari zat padatnya cukup besar, jadi berjuta-juta molekulnya seperti itu ya. Kalau misalnya yang larutan dia bentuknya kecil ya, ion seperti itu ya, sehingga tidak bisa dibedakan yang mana zat terlarut sama pelarutnya. Nah, kalau ukuran partikel zat yang terdispersi makin besar atau dalam suspensi makin kecil, nah maka suatu saat akan mempunyai sistem yang terletak antara larutan dan suspensi. Jadi dia bukan larutan, bukan suspensi. Kita sebut dengan koloid. Ya, jadi larutan itu ada dua tipenya. Ketika kita mencampurkan campuran itu ya ada dua ya, larutan dan suspensi. Di antara larutan dan suspensi ada koloid, ya, sistemnya kita sebut dengan sistem koloid. Ya, kalau tadi kita punya larutan ini contohnya gula dan air, suspensi contohnya pasir dan air, koloid contohnya adalah apa kira-kira di antaranya ini? Ya, contohnya adalah santan atau susu. Ya, itu proteinnya kan tinggi. Ya, tapi dia tidak terpisah. Ya. Nah, namun bisa dipisahkan ya dengan disentrifugasi. Ya, sentrifugasi. Ya, jadi koloid bisa diendapkan, ya dipisahkan tadi dengan sentrifugasi. Tapi kalau larutan nggak bisa karena dia sudah membentuk ion. Ya, kalau suspensi nggak perlu disentrifugal, sebenarnya dibiarkan saja sudah mengendap. Nah, tapi kalau koloid dibiarkan saja tidak mengendap, seperti larutan. Ya, nah tapi ketika disentrifugasi dia mengendap seperti suspensi, seperti itu. Ya, jadi ukuran penyaringannya itu kalau suspensi ya besar ya 0,1 mikron ya. Kalau koloid ukurannya itu 0,1 mikron sampai 0,1 milimikron. Nah, sedangkan kalau larutan tuh di bawahnya lagi. Ya, jadi kecil sekali bahan penyaring yang kita butuhkan untuk menyaring larutannya. Jadi sulit sekali dipisahkan. Ya. Nah, jadi dia tidak bisa terpisah seperti itu ya. Nah, bisa terpisah kalau kita buat dia menjadi lewat jenuh gitu ya. Nah, dibiarkan dia tidak kalau suspensi mengendap ya. Kalau kekeruhannya suspensi keruh ya, sedangkan koloid dan larutan adalah jernih. Nah, agar penetapan kuantitas analit dalam metode gravimetri ya mencapai hasil yang mendekati nilai sebenarnya, ya jadi harus ada dua kriteria, yaitu proses pemisahan atau pengendapan analit dari komponen lainnya berlangsung sempurna. Ya. Nah, ya jadi harus berlangsung sempurna. Yang kedua, endapan analit yang dihasilkan diketahui dengan tepat komposisinya dan memiliki tingkat kemurnian yang tinggi ya, tidak bercampur dengan zat pengotor ya. Nah, selanjutnya kita lihat perhitungannya.
Nah, ini dia ya, kita ke perhitungan. Dalam analisis gravimetri, endapan yang dihasilkan itu ditimbang dan dibandingkan dengan berat sampel yang sebelumnya sudah kita timbang. Nah, presentasi berat analit ya A ya terhadap sampel dinyatakan dengan persamaan. Ya, jadi untuk menetapkan berat analit ya dari berat endapan sering dihitung melalui faktor gravimetri. Ya, silakan dicatat ya. Nah, faktor gravimetri itu apa? Ya, sebagai jumlah berat analit dalam 1 gram berat endapan. Ya, jadi hasil kali dari berat endapan dengan faktor gravimetri itu sama dengan berat analit seperti itu. Ya, nah berat analit itu kita dapatkan dengan cara berat endapan ya atau P dikali dengan faktor gravimetri. Silahkan dicatat. Kita ke soal. Oke, ya jadi untuk menghitung berat analit ya berat endapan ya kali faktor gravimetri. Nah, berikut adalah ya persen analit ya yaitu berat endapan kali faktor gravimetri per berat sampel ya kali 100%. Nah, faktor gravimetri ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama berat molekul ya atau atom dari analit. Nah, yang kedua berat molekul dari endapan. Nah, persen analit ya untuk menghitung bobot analit dari bobot endapan sering digunakan faktor gravimetri. Ya.
Oke, kita lanjutkan ya ke soalnya ya. Nah, ya, jadi ini tadi sudah dicatat. Halo, suara saya ada? Orangnya ada? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, jadi penggunaan analisis gravimetri ya, jadi yang diaplikasikan ya biasanya untuk analisis kation dari unsur-unsur yang terdapat dalam sistem periodik unsur ya. Jadi untuk analisis kuantitatif bahan organik tertentu ya seperti kolesterol pada sereal dan laktosa pada produk susu. Nah, kolesterol sebagai steroid ya, alkohol yang dapat diendapkan secara kuantitatif dengan saponin organik yang disebut digital ya. Nah, ini contohnya. Nah, ya, jadi silahkan dicatat. Nah, faktor gravimetri itu biasanya AR target per berat molekul sampel, bahkan ya BF. Ya, jadi dicek dulu ya rumus kimianya. Ya, jadi kita misalnya di sini kita cari CL kan ya. Nah, sehingga ARCL per MR AgCl itu adalah faktor gravimetrinya. Silahkan dicari persen CL-nya.
Oke, sudah? Dapat berapa persen? Sudah dimasukkan ke rumusnya. Berapa faktor gravimetrinya? Berapa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Skala dari 001 izin menjawab. Persentilnya, Bu, 29,29. Yang lain? Sama? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Hasil saya itu 29,60. Oke, 29 juga ya. Faktor gravimetrinya berapa? 0,25. 0,25. Yang lain berapa? Bagaimana cara mencari faktor gravimetrinya? ARCL dibagi dengan MRAGCL. Oke, berapa? ARCL-nya itu 35,5. Kalau MRAGCL itu 107,9 ditambah dengan 35,5. Jadi hasilnya 35,5 per 143,4, hasilnya jadi 0,25. Oke, yang lain sama faktor gravimetrinya dicari, bukan di. Yang lain. Ini cuma 2 orang ya isi kelasnya. Orangnya ini melulu, yang lain bodo amat lah gitu ya. Ayo. Kalau nggak ada yang lain nggak saya lanjutin ini. Baru 2 orang. Bu, izin menjawab. Ya, silahkan sebutkan namanya. Nggak keluar. Nama saya Sofian Alfitri, Bu, dari Oke, kelas Sofian. 001. Oke, silakan. Jawaban saya 89,11%, Bu. Oke, 89. 89,11%. Oke, faktor gravimetrinya berapa? Faktor gravimetrinya berapa? 0,53619 gram. Beda ya? Gimana bisa beda? Bagaimana cara nyarinya? Yang lain? Ada yang bisa bantu Sofiana? Yang lain nggak ngerjain ini. Pasti deh. Ya. Oke, Sofiana, dicek lagi faktor gravimetrinya Sofiana. Bagaimana cara mencari faktor gravimetrinya? Itu, Bu, kami nyarinya itu berat CL ARAG per MRAGCL dikali berat AGCL. Yang kita cari Hasilnya CL, jadi AR-nya ARCL, bukan ARAG, sayang. Ya.
Oke, bisa Sofiana? Bisa dilanjutkan? Yang lain? Ini 3 orang cuma isi kelasnya. Ya, yang lain nggak ada? Halo? Ya udah, nggak usah dipaksa ya. Kalau nggak mau atau malu-malu ngomong gitu ya. Oke, ya Sofiana, dapat Sofiana. Jadi karena kita carinya CL, sehingga faktor gravimetrinya adalah ARCL per MRAGCL. Oke, ya, jadi berdasarkan rumus tadi ya, persen analit sama dengan apa tadi? Ya, berat endapan kali faktor gravimetri per berat sampel kali 100%. Sehingga didapatlah 29,29%. Ya. Dapat Sofiana? Belum, Bu. Tadi rumusnya langsung ke itu, Bu. Ke skip, Ibu. Tadi cepetnya pas kami nyatat. Oke, ya kita ke rumusnya lagi. Nih. Rumusnya berat endapan kali faktor gravimetri per berat sampel kali 100%. Ya. Sehingga sudah dapat Sofiana? Bu, izin bertanya yang ada itu tadi. Yang mana? Yang mana, Bu? Yang 35,45/143,32. Ya. Ada dari mana, Bu? Dari mana Kopipa? Tadi udah dijelasin sama Kopipa. Silakan Kopipa. Dapat dari ARCL per MRAGCL. Oke, terus? Terus ARCL-nya itu 35,5. Kalau MRAGCL-nya itu 107,9 ditambah 35,5. Jadi? Jadi hasilnya 35,5 sama dengan per 143,4. Sama dengan? Dengan 0,25. Oke. Yang lain ada yang belum dapat? Silakan. Ada? Silakan.
Udah semua ya? Oke, ini soal selanjutnya. Silakan dikerjakan.
Oke, sudah? Ayo, siapa yang sudah? Yang 3 tadi lagi. Yang lain ada nggak? Oke, sudah? Kita lihat ya contekannya ya. Nah, jadi yang penting adalah melihat reaksi yang terjadi ya. Jadi 2 mol Fe3+ menghasilkan 1 mol Fe2O3 ya. Nah, sehingga ya didapatlah persen Fe-nya ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau yang G per 55/85 itu, Bu, dari mana 55/85? Bu? Coba 55 itu apa? Dicari dulu. Fe berapa? ARFE berapa? Berapa RFE, berapa RO, berapa faktor gravimetrinya. Dan
Sudah? Dapat? Sama? Udah ketemu nih angka-angkanya dari mana? Berapa MR-nya? Berapa R-nya? Ma, Bu, yang 55,85 masih belum dapat, Bu. Masih belum dapat ya? FE berapa R-nya? 56, Bu. 56, Bu, kalau FE. Nah, iya inilah dia sayang. 55,85 ini kan dibuatin jadi 56 kan? Kok membingungkan itu sih? Iya, Bu. Nggak kepikiran tadi, Bu. Ya ampun. Ya, jadi itu sebenarnya pembulatan aja. Ya, ini exactly-nya, tepatnya seperti ini. Ya, sudah dapat ya? Nah, kenapa kita masukkan 2? Karena posisi Fe-nya ada 2 mol, ya, sehingga faktor gravimetrinya dikalikan 2 seperti itu. Ya, dapat ya? Jadi hasilnya dapat kan? 35%-an. Ya, jadi kalau apa jadi 36. Berapa hasilnya? Berapa persen? Makanya tadi saya tanya berapa ARFE-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Sudah selesai? Sudah? Berapa hasilnya, Lari? Lagi membagikan, Bu. Mm-mm.
Sudah? Ini setengah jam kita ngerjain 2 soal. Harusnya setengah 9. Berapa jawabannya? Ya, Sama, Bu. ya 35, 36 ya. Ya, tergantung dari pembulatan AR-nya tadi ya. MR-nya dapat ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Yang lain? Nindya dapat Nindya? Sudah, Bu. Tapi kami pakai yang FE 56. Iya, berapa jadinya? 36? 35,86. Iya. Ya. Oke, ya. Jadi ketika misalnya nanti ketemu misalnya di soal pilihan ganda gitu kan ya, angkanya kok nggak ada, ya berarti ketika pemecahan soal tersebut menggunakan pembulatan ya. Jadi kalian cari yang mendekati dengan hasil kalian seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa itu saja. Ada yang mau ditanyakan?